Oke, Bung Rocky, setelah tadi siang kita update bagaimana Anda menghilang dari radar para viewer RJO. Sekarang kita kembali ke back to basic ya, kembali ngomongin soal politik Indonesia, dan kelihatannya ada tanda-tanda yang makin menarik bahwa desain politik yang disampaikan oleh kekhawatiran Pak SBY bahwa Pilpres itu akan hanya dilaksanakan 2 calon, itu mulai nampak bentuknya gitu ya. Nah sekarang ini bukan hanya Anies setelah Anies soal Formula E, Caimin dengan kardus durian, ini muncul lagi ini soal Komcat kalau seingat saya ini, dan ini orang pasti kalau Komcat ini, anggaran Komcat pasti mengaitkan dengan Pak Prabowo, supaya saya nggak salah, ini Tempo ini soal borok anggaran pasukan cadangan. Nah ini sejumlah kontrak sudah mendahului kontrak, sejumlah pengadaan sudah mendahului kontrak, sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan. Nah, orang sekarang ini mungkin saja ini betul ada persoalan-persoalan itu, tapi orang jadi sensitif. Ini apa bagian dari upaya supaya tetap 2 calon gitu, dan tanda-tanda bahwa Ganjar itu akan jadi capres dari KIB itu sudah makin jelas karena suara ini disuarakan oleh PAN yang menginginkan agar Ganjar maju ke Pilpres. Saya kira memang begitu, karena apapun rumus yang kita pasang untuk menghitung politik, di ujungnya hasilnya adalah jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu-gugat paling nggak 5 tahun ke depan itu kan. Dan itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada 2 calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh, tapi nggak akan jadi itu. Jadi sebetulnya itu tuh kan nggak ada cara lain untuk membaca kemampuan Pak Jokowi politik. Dan karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan, maka semua partai pasti ada dalam kendali dia tuh. Apakah Pak Jokowi punya komorbid? Banyak, tetapi dia lebih banyak mengendalikan mereka yang berupaya untuk melawan dia tuh. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah kalau setiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang aja siapapun boleh, yang penting saya udah pilih Ganjar ya. Sekalian kalian bertanding melawan Ganjar. Mau Puan, mau Prabowo, mau Anies, siapapun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu 50-50. Sebab jangan sampai, atau sangat mungkin iya Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya tapi Prabowo yang menang, Ganjar iya tapi si orang lain yang menang. Jadi tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh terlalu dielulukan. Nah kalau misalnya soal Komcat ini apa sih, apa cadangan pokoknya di belakang. Jadi ya semacam ya apa ya namanya, cadangan sipil lah untuk membackup. Wamil kalau dulu ya kita sebenarnya wakil itu wajib militer kira-kira, tapi itu ya itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ, mulai diumpankan soal rekrutmen Komcat ini. Cadangan apa ya Komcat itu? Ya saya komponen cadangan, Bung Rocky namanya. Komponen cadangan itu, karena saya sering bertemu mereka kalau saya lagi naik gunung juga itu ketemu dengan Komcat karena lagi latihan kan di situ. Jadi balik pada isu politik tadi, menurut saya potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Kenapa? Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Caimin kan, dan itu 2 kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk ke kabinet. Jadi teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam kembali, bring Muslim politics back in ke dalam Gerindra politics itu lewat Caimin, itu pasti signifikan kan. Jadi ketakutan istana kalau Caimin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ada soal Komcat dipersoalin, itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Caimin, kira-kira begitu poinnya tuh. Jadi takut-takut kalau Caimin langsung dikasih tahu kan, Anda jangan macam-macam ya. Jadi perintah istana selalu jangan macam-macam, kira-kira begitu kan. Nah itu buruknya demokrasi, karena tadi soal 20% itu kan sehingga orang kasak kusuk jadi koalisi. Jadi kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih unpredictable. Bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai
tokoh yang udah diedarkan kemana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan, tapi oleh relawan yang betul-betul konsisten tuh. Nggak tunggu uang tuh relawan Anies. Saya tahu tuh, saya kemarin mondar-mandir di Jawa Barat, dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi tuh. Jadi harapan itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain kalau Anies bilang melalui Nasdem saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, maka Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi sekali lagi Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan, itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan gerilya kemana-mana. Nanti uang Nasdem juga nggak ada sebetulnya untuk melawan uang oligarki. Tetapi oligarki bisa terbagi dua juga karena menganggap ya udahlah kalau Anies secara faktual walaupun secara elektoral belum bisa dinyatakan sebagai capres, secara faktual udah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih itu akan kita tentang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki kok. Jadi bayangin misalnya kalau 1 juta orang itu kumpulin 100.000 itu crowdfunding itu jadi Anies presiden itu udah 110 triliun dia peroleh. Tetapi Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu tuh, antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Jadi betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya. Ya, dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, potensi besar sekali itu. Orang ingin lihat kontras aja, orang nggak mau lihat Ganjar siapa kayak Ganjar ya Ganjar itu Jokowi, siapa lagi itu Prabowo adalah Jokowi itu, kira-kira begitu kan. Ya. Sandi bahkan itu yang masih punya standing agak khusus karena masih dekat dengan Mama, tetap dia nggak begitu. Jadi keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Ya ya. Oke, tapi supaya jangan salah paham dulu ya publik ya. Kita menyatakan bahwa soal korupsi itu dua hal yang berbeda ya. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan lanjut. Bahwa kemudian ada kasusnya Caimin itu silakan dilanjut. Tetapi yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi trade off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, misalnya gitu. Tetapi ada yang dicari-cari karena dia potensi itu akan menjadi oposisi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu udah jadi peralatan politik istana kan begitu kan. Kan disusul menyusul Caimin kan, padahal kita dari awal udah bilang Caimin Anda masih ada problem loh dengan kardus itu kan. Caimin teman saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia kan. Dia ketawa-ketawa aja tuh. Ya. Jadi sekali lagi memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu apa ngeheknya begitu. Karena Jakarta bilang itu kurang ajar lu dari awal aja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang udah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh Formula E, Caimin udah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri tapi kemudian ada sinyal bahwa Komcat itu di bawah Departemen Pertahanan, komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak kusuk ini untuk menghalangi seseorang itu yang menjengkelkan sebetulnya. Ya. Dan publik makin merasa ya kalau begitu ya udah nggak usah ada pemilu aja tuh, langsung aja aklamasi tuh. Tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak. Ya. Oke, sekarang mari kita bicara KIB ya. KIB ini kemarin misalnya kita tangkap sinyal ini terutama dari PAN yang dikatakan oleh Bima Arya, mereka akan menunggu PDIP. Kalau PDIP ternyata tidak mencalonkan Ganjar Pranowo, maka KIB akan mencalonkan. Itu pernyataan dari dan tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmi lah gitu ya. Dan mereka jelas ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil gitu. Tetapi
Golkar seperti kita tahu selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini, dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga menyatakan bahwa ini harus dikonsultasikan ke Pak Jokowi dulu, ya. Jadi ini udah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita udah tahu lah, karena P3 dan PAN sudah deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis soal ini. Soal Golkar, cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis, tapi sekaligus nggak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis, tiba-tiba dia melipir sendiri aja kan. Nah, karena itu bagi Erlangga kan, Erlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya dalam wilayah-wilayah tertentu di mana Orde Baru berhasil, itu Golkar tuh nggak pernah kalah. Jadi kita tahu ada komponen captive market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar tuh. Misalnya soal BLT, kan tetap Erlangga yang dapat poin di situ walaupun diklaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi juga Golkar tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh kepala desa tuh. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang dipanggil kejaksaan karena salah BLT. Tetapi soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengkorupsi BLT. Padahal sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain sebetulnya kan. Jadi Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa dia ajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah, itu kehilangan momentum karena udah diledek duluan oleh Pak Jokowi kan. Sehingga Erlangga sebetulnya secara sederhana udah separuh tangannya udah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang oke ke Ganjar. Jadi nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama seperti Pak Jokowi mengarahkan P3 atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar itu susah tuh. Ya dia punya namanya juga beringin, akarnya kemana-mana itu. Dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan tuh. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar kira-kira gitu. Oke, jadi walaupun sebenarnya tadinya udah selesai lah itu KIB itu dari tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan internal gitu yang kadang-kadang. Ya, saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai 2024 supaya kekacauan berlangsung lama lah. Kan Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena ya Pak Erlangga mungkin ada sprindiknya, tapi Pak Erlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada Kongres, bahwa dia adalah ketua terpilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau nggak orang anggap bahwa ya buat apa kalian kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil kongres tapi restu Presiden Jokowi, kan begitu kan. Ya, itu yang mungkin membedakan dengan Golkar dengan Nasdem yang secara langsung udah tunjuk aja Anies tuh. Atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandra oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah ya di KIB cuma PAN dan P3 itu. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Dan Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. Ya Golkar terlalu modern lah untuk diperintah-perintah oleh politik yang sifatnya konvensional semacam ini. Tapi satu hal yang bisa kita tangkap sebenarnya dari pernyataan PAN ini ya, dan juga sikap dari P3 yang jelas sudah melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar, ini kelihatannya mereka ini sampai pada satu kesimpulan. Kalau opsi paling bagus kalau Ganjar itu didukung oleh PDIP gitu ya. Tetapi kalau toh tidak didukung, kelihatannya Pak Jokowi ini sudah memutuskan ya tetap maju lewat KIB gitu kan ya. Nah, itu yang Golkar anggap coba nih kejebak nanti nih. Jadi bagi Golkar tetap melihat bahwa kalau nggak ada dukungan PDIP itu Ganjar itu nggak ada apa-apanya kira-kira. Jadi Golkar juga menunggu dukungan PDIP ada nggak, baru dia akan secara pragmatis mengatakan oke, KIB mendukung Ganjar. Tetapi Megawati juga ngerti, karena itu dia tahan aja sebetulnya buat mengucapkan Golkar tuh.
Sementara PKS ya lebih gampang lah baca PKS tuh kalau sesuatu udah diselesaikan oleh Dewan Syuro dengan aspek rohani maupun materi itu selesai itu. Nah Pak SBY justru yang sedang menikmati permainan ini karena orang akan anggap benar Pak SBY ya bahwa ini akan di set up jadi sekedar dua tokoh yang satu akan dikalahkan. Jadi semua orang lagi melirik Pak SBY. Apa ucapan Pak SBY nanti seminggu ini kalau melihat permainan politik yang akhirnya menunjukkan dia yang benar itu kan. Ya. Apapun nanti akan dua tuh. Jadi mau kasakusuk KIB kan Pak SBY kan punya agen juga di partai-partai yang lain karena dia 2 periode jadi presiden, maka tangan-tangan politiknya ada di partai lain. Dan telinganya pasti ada di istana ya, pasti telinganya juga. Pasti itu dia tinggalkan di situ. Oke. Tapi kan gini, saya tadi ngitung, kenapa ya PAN menyodorkan nama RK gitu. Saya kira ini kan berkaitan dengan jumlah voter yang memang numpuk di Pulau Jawa ya. Kalau relatif kalau orang bisa kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu ya sebenarnya Pilpres sudah selesai gitu. Tetapi itu kan dengan catatan kalau PDIP mendukung Ganjar. Dan kita tahu bahwa statement dari Bambang Pacul sebelumnya memastikan Ganjar tidak akan menang di Jawa Barat, di Jawa Tengah kalau tidak maju lewat PDIP. Saya kira ini juga membuat mereka juga belum bulat penuh mendukung Ganjar dengan memasangkan dengan RK. Jadi harus ada diutak-atik lagi. Saya mondar-mandir ke daerah itu nggak ada tuh orang yang menurunkan Ganjar. Bahkan poster kayak sampai di kaki Gunung Galunggung, poster yang ada itu terima kasih Pak Jokowi atas BLT. Jadi sebetulnya BLT ini mau dialihkan dari Erlangga ke Jokowi itu. Nggak ada Ganjar di situ tuh. Padahal di Jawa Barat yang harusnya juga bagian Ganjar udah masuk di situ. Kenapa lagi di Sulawesi atau di Medan sana itu Golkar itu yang ambil alih isu-isu itu. Jadi Ganjar sebetulnya juga kecil. Memang di dalam pemberitaan besar betul kan P3 deklarasi PAN. Ya tapi P3 itu berapa persen? PAN itu berapa persen? Secara headline memang terasa PAN dan P3. Tapi digabung 2 partai itu lebih banyak relawan Anies sebetulnya yang bukan partai itu kan. Jadi itu intinya tuh. Sementara Anies diam-diam itu dibicarakan di pelosok-pelosok tuh. Kita nggak lihat poster Anies di mana-mana. Tapi orang bicarakan itu tuh. Nah itu mungkin bonus karena saya sering jalan naik gunung, maka saya bisa rasain sebetulnya relawan Anies ada di mana. Ini saya mendeskripsikan relawan Anies ya, bukan saya pro Aniesnya. Tapi Anies mesti paham bahwa dia sebetulnya harus lebih dekat dengan relawan daripada partai politik gitu. Karena sangat mungkin ada peristiwa politik yang akan berlangsung nanti di luar sistem elektoral, justru sistem yang kita sebut entah itu mobilisasi rakyat atau kehendak rakyat atau people's power, itu juga mesti dibaca oleh Anies. Karena Anies bagi saya hanya bisa muncul kalau ada aktivitas politik yang di luar normal. Kalau normal-normal aja dia pasti dijebak juga di ujungnya. Ya, ya. Dan ini kan yang menarik itu, ternyata diam-diam sebenarnya kalau kita cermati pernyataan dari PAN itu mengandung adanya benih perpecahan juga di KIB. Kenapa? Karena tadi kenapa PAN menyebut nama Ganjar dengan RK, dan kemudian yang lebih menarik Bima Arya menyebutkan yang kenapa kok mencalonkan Ganjar dan RK yang jadul-jadul minggir gitu kan, berarti orang seperti Airlangga dianggap jadul dong oleh PAN gitu. Ya, tapi orang juga melihat prestasi Bima Arya di dalam politik lokal tuh ya kurang betul sebetulnya kan. Walaupun dia berupaya untuk naikkan profilnya, di mana-mana saya lihat ada poster Bima Arya lagi lari dengan Indonesia berlari itu. Jadi terlihat ada ambisi, itu baik juga karena Bima Arya masih muda juga, saya kenal tuh. Jadi lakukan aja teknik politik semacam itu sebelum PAN itu betul-betul ditenggelamkan oleh ambisinya sendiri yang saya kira akan gagal tuh. Karena KIB pasti akan berantakan. Saya nggak lihat KIB akan utuh tuh mungkin dalam ya 2 bulan ke depan juga udah bubar tuh. Karena nggak mungkin faksi-faksi di dalam Golkar itu membiarkan Golkar jadi semacam pendamping dari PAN atau P3 aja dengan Ganjar. Itu lain lagi tuh kimianya tuh. Golkar masih harus tetap jadi saudara tua lah gitu ya di situ ya. Oh iya, itu tetap lah itu Golkar yang secara simbolis akan datang ke Jokowi untuk mengatakan Ganjar iya atau Ganjar bukan, kira-kira begitu. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Selamat beristirahat ya. Yang tidak boleh istirahat adalah kampanye 0%. Oke, thank you. Mantap.